Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Walau menyisakan satu babak lagi kawan, tapi Arjun Erigaisi sudah memastikan diri sebagai pemenang turnamen Stefan Avakian Memorial yang berlangsung di Armenia pada babak ke-8 tadi malam kawan. Perolehan poin yang didapat Arjun sudah tidak mungkin lagi dikejar oleh pesaing-pesaing terdekatnya. Dengan perolehan 6 poin kawan, memetik 4 kali kemenangan, 4 kali remis. Sampai babak ke-8 yang tak mungkin lagi akan dikejar oleh Sam Sevian, Amitabh Bhattabai ataupun Daniil Bogdan. Walaupun memainkan game terakhir, game ke-9. Kepastian yang didapat oleh Arjun ini pada game ke-8 setelah mengalahkan Volodar Mursin, seorang pecatur muda asal Rusia yang mulai diorbitkan oleh Federasi Rusia kawan. Sekali lagi, selamat Arjun Erigaisi. Luar biasa penampilan dari Arjun beberapa bulan terakhir ini kawan. Tapi yang cukup menyedihkan bagi Arjun sendiri, walaupun dia mempunyai elo rating yang terbilang tinggi kawan, menempati posisi 4 dunia saat ini di live rating, dan sudah menembus angka 2770-an kawan, dan menjadi pecatur nomor 1 India saat ini. Tapi sayang, Arjun ini jarang diminati atau tidak diminati oleh event-event organizer dunia. Jarang kita lihat dia bermain di super turnamen kawan. Ini yang membuat sedih Arjun juga. Selalu bermain di turnamen terbuka ataupun di turnamen-turnamen kelas 2. Oke kawan, kita lihat permainan Arjun pada game ke-8 menghadapi Volodar Mursin dengan tema pembukaan Ruy Lopez. Pertahanan Berlin dipilih oleh Volodar Mursin. Tidak rokade Arjun, memilih dengan pion D3, menjaga permainan tetap fleksibel kawan. Tidak menghadirkan permainan yang simpel dengan jalur rokade, kemudian kuda caplok pion E4, benteng E1 kah, pion D4 kah. Santai saja, pion D3 dari Arjun. Kemudian gajah C5 di sini. Nah, di sini kawan kebanyakan putih akan respon dengan pion C3. Atau pertukaran langsung. Kalau dengan pion C3, maka hitam rokade. Putih juga bisa rokade. Diikuti dengan pion D6K, pion D5K, atau benteng E8. Tapi kalau kalian memilih jalur pertukaran seperti ini kawan, maka kuda B berkembang ke D2 pilihan utamanya. Atau langsung rokade. 3 pilihan utama di posisi ini. Tapi Arjun memilih jalur sampingan yang sangat jarang diambil oleh putih di posisi ini kawan, dengan pion A4. Langsung ingin mendapatkan ruang di sisi menteri dengan pion-pionnya. Mungkin pion C3 akan mengikutinya nanti kawan, untuk segera mendapatkan ruang sisi menteri dengan pergerakan badai pionnya. Bisa jadi. Dan di database hanya ada 3 game saja yang memainkan pion A4. Dan 2 game itu putih menang, 1 kali kalah kawan. Kita lihat apa ide dari Arjun, langsung keluar di jalur sampingan kawan. Tentu ini bisa membingungkan Volodar Mursin. Rokade. Kemudian rokade juga. Ada benteng E8, kuda C3. Kuda D4, tantang Mursin, menantang pertukaran, menarget gajah terang kawan, dan diterima. Seumpama ditolak, menjaga gajah terang, ditarik mundur kawan. Ini akan memberikan kesempatan hitam bermain dengan pion C6 untuk mempercepat juga pergerakan pion B-nya, pion pusatnya kawan. Oleh karena itu langsung diterima oleh Arjun. Pilihan terkuatnya seperti itu kawan. Kuda caplok, kuda D4 ambil balik dengan gajah. Nah di sini kuda E2 menarget gajah, ada pion C6. Nah, di sini Arjun memutuskan untuk sikat gajah gelap kawan, melakukan pertukaran kudanya dengan gajah, ambil dengan pion langsung. Tidak mungkin kalian memilih gajah karena kuda punya kesempatan ambil balik pion kalian. Jadi, pion E ambil kuda terlebih dahulu, dan Arjun di sini mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan gajahnya, mundur ke petak C4. Ada pion D5. Pion E pukul pion D5. Kuda yang ambil balik agar pionnya tidak bertumpuk kawan. Kalau bertumpuk di sini ya 2 pion ini akan menjadi target beberapa langkah berikutnya. Gajah tarik mundur ya tetap gajah akan menarget pion D5. Pion D4 juga akan jadi target berikutnya kawan. Kurang bagus bertumpuk seperti ini. Langkah prinsipal diambil oleh Volodar Mursin, ambil balik menggunakan kuda. Selepas itu, menteri langsung keluar oleh Arjun, menekan kuda di pusat kawan, ada gajah E6. Kemudian gajah D2, koneksikan 2 bentengnya, awasi pergerakan kuda. Kalau ingin manuver-manuver kawan, tetap menjaga diagonal-diagonal ini bagus juga untuk perkuat peta E1-nya jika nanti ada tantangan
pertarungan benteng di lajur E kawan. Kuda manuver ke C7 membuka tantangan pertukaran gajah terang diterima oleh Arjun, ambil balik oleh benteng kawan, dan siap menteri naik mengikutinya. Benteng satunya dobling di lajur E langsung dihentikan oleh Arjun dengan benteng FE1 menantang pertukaran benteng, ditahan dengan menteri ke pusat menantang pertukaran menteri, diterima oleh Arjun, dan mereka bersiap untuk melanjutkan ke permainan endgame yang lebih cepat di langkah ke-18 ini kawan. Dengan kekuatan benteng plus gajah gelap dan atau versus benteng plus kuda. Dengan jumlah pion yang sama, cuma posisi pion sudah tidak seimbang lagi kawan. Ini yang menarik. Kalau posisi pion seimbang, ya mungkin kemungkinan besar remis akan terjadi. Tapi dengan ketidakseimbangan pion dan gajah versus kuda akan menghadirkan endgame yang seru. Pion A5 untuk menghentikan laju pion B kawan, mendapatkan ruang sesegera mungkin. Ada pion C5. Raja bergeser ke F1 langsung aktif benteng C8. Raja E2. Raja F7. Pion C4. N pasen. Ambil balik dengan pion B. Tantang dengan pion C4. Di sini ditahan dengan benteng A4. Baku hantam pion lagi di petak D3. Raja putih lebih cepat aktif kawan menuju pusat. Benteng D8 persiapan discover check. Raja mundur ke C2. Di sini ada pion A6. Coba lihat kawan, konstruksi pion yang menggantung seperti ini cukup riskan. Tapi saat ini ya terbilang masih cukup seimbang, dan ya kelemahan-kelemahan ini bisa nanti di cover oleh benteng ataupun kuda, menempatkan pionnya dalam ruang terang yang tidak mungkin lagi diserang dengan gajah. Ya hanya bisa diserang oleh benteng, ya mungkin nanti masih bisa dipertahankan oleh benteng hitam sendiri. Benteng H4, serang pion, dorong pion maju ke H6 saja di ruang gelap kawan. Sekarang pion C4, kuda mundur ke E7, ada benteng F4. Dan raja mundur ke petak G8, benteng G4 menyerang pion kawan. Mungkin nanti diikuti gajah di sini. Raja bergerak ke F7 lagi. Sekarang gajah C3. Ada kuda F5 jaga pion kawan. Kemudian ada benteng F4. Pin kuda pion mengikutinya. Raja mundur ke G8. Sekarang pion H4. Pion H5 menghentikan laju pion G ini kawan. Nah di sini pion G3. Benteng naik ke D7, pertahankan baris ke-7-nya. Kemudian benteng E4 serang pion, raja naik ke F7, pertahankan pionnya. Arjun melangkah angkat benteng kawan. Persiapan menuju ke lajur C nanti. Atau ya menusuk ke belakang, garisnya kurang panjang kawan. Langsung dihadang dengan langkah benteng C7, serang pion juga, backup oleh raja B3, raja E7, benteng turun ke E1, lanjut Arjun, mau reposisi kemana kawan? Apakah ke lajur D nanti? Raja bergeser ke F7, benteng naik lagi, raja bergeser ke E7, sudah terlihat di sini Volodar Murskin mengindikasikan ingin mengakhiri permainan dengan remis kawan, mondar-mandir saja, memang tidak ada pilihan yang bagus juga di posisi ini bagi hitam. Ruang sudah dikuasai oleh putih kawan, hanya bisa menunggu apa yang akan diperbuat oleh putih. Raja naik ke B4, raja D6. Akhirnya kawan Volodar Murskin melakukan kesalahan di langkah ke-40 sebelum kontrol waktu ditambah, dan sekarang sudah ditambah kawan. Raja D6. Pion G6 kawan yang terkuat menurut engine. Tapi masalahnya juga di sini kawan, ada benteng C5 menantang pertukaran yang membuat pergerakan raja akan lebih cepat jika diterima. Coba lihat. Ini yang mungkin menjadi masalah jika sampai benteng ini bisa ke petak C5. Oleh karena itu raja bergerak ke D6. Benteng turun ke E1, lanjut Arjun. Cukup ke petak E2, menurut Stockfish lebih kuat. Tapi ke petak E1, benteng turun ke C8. Ada gajah E5 skak. Tentu tadi benteng itu turun menghindari tusukan sate ini kawan. Kalau tidak berhati-hati, tidak cermat, ya ada tusukan sate. Oleh karena itu langsung turun ke petak C8. Gajah E5 skak. Mundur ke D7. Benteng B1. Siap menusuk pion B ini kawan. Benteng F8 malah meninggalkan posisi di sayap menteri ini. Mencoba menyerang pion yang menggantung juga kawan. Apa langkah terkuatnya? Kuda D6.
kalaupun ada pin di sini kawan, ya masih ada benteng. Ambil pion ini skak terlebih dahulu, mundur lagi untuk pertahankan kuda kawan. Kemungkinan akan terjadi baku hantam di sini tadi setelah kuda ke petak D6, sikat oleh gajah, ambil balik, benteng D1 skak. Nah, raja bergeser mundur lagi ke petak E7. Jalur amannya bagi hitam seperti itu, tapi memilih mencoba mendapatkan pion juga di belakang. Raja bergeser ke A4, menyerang pion kawan. Dan pergerakan raja sudah tidak mungkin lagi bisa naik karena ada gajah. Kalaupun sekarang ke sini, ya masih ada benteng. Itu yang terjadi di atas papan. Benteng B6 skak. 2 pion terancam kawan di sini. Nah, di sini Stockfish menyarankan pertahankan pion ini terlebih dahulu. Gampang, pion ini bisa diambil nanti, pion ini juga bisa diambil nanti. Mungkin ada kuda D4 skak, caplok saja, ambil kawan. Nah, kalian bisa dorong pion F4 terlebih dahulu dari ancaman benteng. Pion ini gampang diambil, pion ini gampang diambil. Dan tentu saja 2 pion ini menjadi target-target berikutnya dari putih. Tapi memilih dengan langkah benteng, ambil pion B7 terlebih dahulu. Raja ambil pion C4, benteng A7, target pion ini. Dan untuk meloloskan, berikan jalan tol bagi pionnya sendiri kawan. Raja D5, benteng D8 kawan, ternyata yang kuat. Tapi dengan raja D5, gajah B2 mundur, diikuti dengan benteng B8 serang gajah, gajah A3, benteng C8. Nah, di sini ada benteng ambil pion A6 lanjut Arjun. Arjun unggul 1 pion dan pionnya sudah mempunyai jalan tol. Pion bebas di lajur A. Benteng C4 skak, blokade dengan gajah ada benteng C2 untuk menarget pion yang di sini. Nah, ada benteng B6, berikan jalan bagi pion. Kuda D4, pion A6, benteng A2 skak, blokade. Ada kuda C2, ada benteng B3, pertahankan posisi. Kuda caplok, ambil balik. Benteng ambil pion F2, masih belum mau menyerah. Berharap pada bentengnya untuk bisa menghentikan laju pion. Tapi pergerakan raja putih lebih cepat kawan. Di sini pion promosi, sikat, ambil balik. Berharap ada pion bebas, tapi setelah benteng ke A5 dan pion di lajur H akan jatuh kawan. Di sini Volodar Mursin menyerah di langkah ke-63. Dengan kemenangan ini sekaligus memastikan diri Arjun memenangkan turnamen Stefan Avagian Memorial 2024 yang berlangsung di Armenia. Oke, selamat buat Arjun Erigaisi yang memenangkan turnamen Stefan Avagian Memorial. Semoga permainan dari Arjun bisa menghibur kalian kawan dan menjadi inspirasi kalian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.